Pada suatu masa, di sebuah kerajaan yang subur dan makmur, terdapat sebuah peristiwa yang menggemparkan seluruh negeri. Raja yang bijaksana, meskipun terkadang agak gegabah dalam mengambil keputusan, menghadapi masalah yang tidak biasa, kelaparan yang melanda kerajaan. Sejak beberapa bulan terakhir, hasil pertanian di kerajaan itu sangat buruk, dan rakyat mulai merasa kelaparan. Tanaman tidak tumbuh dengan baik, hujan tidak datang tepat waktu, dan stok makanan semakin menipis. Raja yang khawatir melihat penderitaan rakyatnya, memanggil para penasihat dan pejabat kerajaan untuk mencari solusi. Namun, tidak ada yang mampu memberikan jawaban yang tepat. Semua ide yang mereka kemukakan hanya berkutat pada cara-cara yang biasa, seperti mendatangkan makanan dari negeri tetangga atau meminta bantuan dari negara jauh. Tapi itu semua memerlukan waktu, dan rakyat semakin menderita. Ketika keputusasaan mulai melanda istana, salah seorang penasihat kerajaan yang terkenal dengan kecerdikannya mengusulkan untuk memanggil Abu Nawas, seorang lelaki cerdik yang terkenal di seluruh negeri karena kemampuannya mengatasi masalah yang rumit dengan cara yang tidak biasa. Tanpa membuang waktu, Raja mengirim utusan untuk memanggil Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas datang ke istana dengan penuh percaya diri, mengenakan pakaian sederhana yang khas, dan membawa senyum lebar di wajahnya. Raja yang sedang tertekan segera menyapa, "Abu Nawas, kerajaan kita sedang mengalami kelaparan. Tanaman gagal, makanan mulai langka, dan rakyat mulai menderita. Apakah kau punya solusi untuk mengatasi masalah ini?" Abu Nawas memandang Raja dengan tatapan yang tajam namun tenang. "Oh, tentu saja, Raja. Masalah kelaparan ini memang masalah besar. Tapi, saya punya solusi yang pasti akan menyelesaikannya," jawab Abu Nawas dengan suara penuh percaya diri. Raja yang penasaran langsung bertanya, "Apa solusimu, Abu Nawas?" Abu Nawas dengan senyum lebar berkata, "Mari kita beri makan rakyat dengan kebijaksanaan dan humor." Semua orang yang ada di ruangan itu terdiam, tidak memahami apa yang dimaksud Abu Nawas. Raja pun menatap Abu Nawas dengan penuh kebingungan. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Bagaimana bisa kebijaksanaan dan humor mengatasi kelaparan?" Abu Nawas mengangkat tangan dan berkata, "Baiklah, Raja. Izinkan saya untuk menunjukkan cara saya mengatasi kelaparan ini." Tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut, Abu Nawas segera keluar dari istana dan menuju ke pasar kerajaan. Sesampainya di pasar, Abu Nawas berdiri di tengah keramaian dan mulai berteriak, "Wahai rakyat kerajaan yang terhormat, mari kita rayakan pesta makan. Saya akan memberikan makanan untuk semua orang. Tetapi hanya dengan satu syarat, kalian harus mengikuti petunjuk saya." Rakyat yang kelaparan segera mendekat, berharap mendapat sesuatu yang bisa mereka makan. Abu Nawas melanjutkan, "Pesta ini akan dimulai dengan sebuah tarian. Semua orang yang ikut menari akan mendapatkan satu potong roti. Tapi, jangan berhenti menari sampai saya bilang berhenti, ya." Rakyat yang penasaran mulai menari mengikuti arahan Abu Nawas. Semua bergerak dengan semangat, walaupun kelaparan masih menggerogoti perut mereka. Abu Nawas yang melihat semangat rakyat, tetap berdiri di tengah dan berteriak, "Lanjutkan! Jangan berhenti! Siapa yang berhenti menari, dia tidak akan mendapat makanan." Tak lama kemudian, seluruh pasar dipenuhi dengan orang-orang yang menari dengan semangat. Meskipun perut mereka keroncongan, mereka tetap menari demi mendapatkan potongan roti yang dijanjikan. Abu Nawas, yang terus mengamati, merasa cukup puas dengan kekacauan yang ia ciptakan. Tiba-tiba, Abu Nawas berhenti dan mengangkat tangannya. "Baiklah, baiklah. Sekarang berhenti. Kalian telah menari dengan sangat baik,
Dan sebagai hadiah, kalian semua akan mendapatkan makanan, teriak Abu Nawas. Rakyat yang kelelahan dan lapar pun berhenti menari dengan napas terengah-engah. Abu Nawas kemudian mengeluarkan sebuah keranjang besar yang penuh dengan anggur. Bukan makanan yang mereka harapkan, tetapi hanya anggur. Raja yang menyaksikan dari jauh merasa bingung, tapi juga penasaran. Ia memutuskan untuk ikut mendekat, menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Nawas. Dengan suara keras, Abu Nawas berkata, "Anggur ini adalah makanan yang sangat bergizi. Minumlah ini, dan kalian akan merasa kenyang dan segar. Satu tegukan anggur akan menghilangkan rasa lapar kalian. Semua orang boleh mengambil satu cangkir." Rakyat yang kelelahan dan sedikit bingung pun mulai minum anggur itu, berharap sesuatu yang ajaib terjadi. Setelah beberapa saat, mereka mulai tertawa. Meskipun perut mereka masih keroncongan, anggur itu memberi mereka sedikit kebahagiaan dan kelegaan. Mereka mulai merasa sedikit lebih baik, walau tetap lapar. Raja yang melihat kebingungan rakyat itu akhirnya mendekat dan bertanya, "Abu Nawas, apa yang sedang terjadi? Kenapa kamu memberi mereka anggur dan bukan makanan?" Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, "Raja, ketika perut kosong, anggur tidak bisa mengenyangkan, tetapi hati yang gembira adalah makanan yang paling dibutuhkan oleh rakyat. Dengan tawa dan kebahagiaan, mereka akan merasa lebih kuat untuk menghadapi kenyataan, dan sedikit demi sedikit, mereka akan merasa kenyang." Raja terkejut, namun tidak bisa menahan tawa. Apa yang dikatakan Abu Nawas benar. Meskipun mereka tetap lapar, tawa dan kebahagiaan mulai muncul di wajah rakyat. Meskipun perut mereka kosong, mereka merasa lebih ringan dan lebih semangat. "Abu Nawas," kata raja sambil tertawa, "kau memang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa mengatasi kelaparan dengan anggur saja, tetapi kebahagiaan yang kau ciptakan memberikan mereka semangat untuk bertahan. Ini adalah pelajaran yang luar biasa." Rakyat yang mulai merasakan semangat baru kembali ke rumah mereka dengan senyuman, walaupun mereka tetap berharap makanan yang lebih nyata. Namun, mereka tahu bahwa dalam keadaan terpuruk, kebahagiaan bisa menjadi makanan yang tak ternilai. Pada suatu hari yang cerah di sebuah kota kecil, Abu Nawas, si cerdik yang terkenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, sedang berjalan-jalan di pasar. Pasar itu ramai dengan pedagang dan pembeli, riuh dengan suara tawar-menawar, dan sesekali terdengar suara tak sabar dari beberapa orang yang ingin barang mereka segera dibeli. Namun, di balik keramaian itu, ada sebuah masalah yang sedang menyebar. Sekelompok preman pasar yang merasa memiliki kekuasaan atas seluruh kawasan pasar dan bertindak semena-mena kepada para pedagang dan pengunjung. Preman-preman ini, yang dipimpin oleh seorang yang bernama Murtaza, selalu memungut uang perlindungan dari para pedagang, bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Mereka juga suka merusak barang dagangan yang tidak membayar, serta membuat kehidupan pasar menjadi kacau dan tidak nyaman. Abu Nawas yang terkenal dengan akalnya, mendengar keluhan para pedagang yang merasa tertekan. Maka, ia pun memutuskan untuk turun tangan dan mengatasi masalah ini dengan cara yang unik. 1. Membuat tantangan yang tak terduga. Pada suatu pagi, saat Murtaza dan para preman sedang duduk di sudut pasar sambil menghisap rokok dan mengawasi orang-orang yang lewat, Abu Nawas datang dengan senyum lebar di wajahnya. Ia langsung mendekati mereka dengan langkah santai. "Selamat pagi, Murtaza. Apa kabar hari ini?" sapa Abu Nawas dengan nada ramah. Murtaza yang sedang duduk dengan penuh wibawa hanya mengangguk dan mendengus. "Apa yang kau inginkan, Abu Nawas?" jawabnya dengan sinis. Abu Nawas, tanpa ragu, berkata, "Aku punya tantangan untukmu. Aku yakin kau dan anak buahmu sangat kuat dan berani, kan?
Bagaimana kalau kita bertaruh? Aku akan bertaruh denganmu bahwa dalam waktu sehari, aku bisa membuat semua orang di pasar ini merasa lebih aman dan nyaman tanpa ada uang perlindungan yang dibayar. Jika aku berhasil, kau dan anak buahmu harus pergi dari pasar ini dan tak boleh mengganggu siapapun lagi. Jika aku gagal, aku akan memberimu 2 kali lipat dari yang kau minta kepada pedagang. Murtaza tertawa terbahak-bahak mendengar tantangan itu. Haha, kau pikir kau bisa mengalahkanku? Baiklah, aku terima tantanganmu. Tapi ingat, jika kau gagal, aku akan mengambil lebih dari yang kau bayarkan pada pedagang. 2 strategi Abu Nawas. Abu Nawas kemudian mulai menjalankan strateginya. Pagi itu, dia pergi ke beberapa pedagang yang biasa dibuli oleh para preman dan mengajak mereka untuk berkumpul di sebuah tempat rahasia. Hari ini, kita akan mengubah pasar ini. Aku akan menunjukkan bagaimana kita bisa mengatasi preman-preman itu tanpa harus membayar sedikit pun, katanya dengan percaya diri. Mereka pun mulai membuat rencana yang sangat sederhana namun cerdik. Abu Nawas meminta para pedagang untuk menyusun barang-barang mereka dengan rapi dan bersih, menyiapkan harga yang masuk akal, dan yang paling penting, mereka harus mulai berbicara dengan suara yang lebih keras dan lebih percaya diri. Pedagang yang biasanya takut dan menunduk ini, mulai saling mendukung satu sama lain. Pada saat yang sama, Abu Nawas juga mulai menyebarkan kabar bahwa hari itu adalah hari besar untuk berbelanja di pasar, dengan diskon luar biasa. Para pembeli pun datang berbondong-bondong, tertarik oleh kabar tersebut. Namun, yang membuatnya lebih menarik adalah ketika para pembeli bertanya kepada para pedagang mengenai harga barang. Abu Nawas sudah memberikan isyarat kepada pedagang untuk menjawab dengan cara yang berbeda. Harga ini sudah termasuk perlindungan dari para preman. Anda tidak perlu khawatir tentang apapun di pasar ini. 3. Menghadapi preman dengan cara unik. Ketika Murtaza dan anak buahnya melihat keramaian yang tak biasa di pasar, mereka mendekat dan mulai mengintimidasi para pedagang yang tidak membayar uang perlindungan. Namun, kali ini mereka terkejut. Pedagang-pedagang itu tidak takut lagi. Mereka menjawab dengan tegas bahwa mereka sudah mendapatkan perlindungan dari sesuatu yang lebih besar, yakni keramaian pasar yang disebabkan oleh pembeli yang datang berbelanja karena perlindungan yang mereka tawarkan. Murtaza yang merasa tertantang mendekati Abu Nawas. Apa yang sedang kamu lakukan, Abu Nawas? Mengapa pasar ini bisa berubah begitu cepat? Tanyanya dengan nada bingung. Abu Nawas tersenyum lebar dan menjawab, aku hanya memberikan orang-orang kekuatan untuk berbicara dan bertindak bersama. Kamu mungkin memiliki kekuatan untuk menakut-nakuti mereka, tapi aku punya kekuatan untuk membuat mereka merasa bahwa pasar ini adalah milik mereka, bukan milik orang yang menakut-nakuti. Murtaza, yang tidak pernah berhadapan dengan keteguhan hati para pedagang seperti ini, mulai merasa terpojok. Saat itu, Abu Nawas menambahkan satu langkah terakhir dalam rencananya. Dia menyuruh para pedagang untuk mulai berbicara kepada pembeli mereka tentang Murtaza dan preman-premannya dengan cara yang sangat bijak. Mereka bercerita tentang bagaimana mereka merasa tertekan sebelumnya dan bagaimana mereka akhirnya mendapatkan keberanian untuk bersatu. 4. Kekuatan bersama. Melihat situasi yang semakin menguntungkan bagi para pedagang, Murtaza mulai merasa kesulitan. Tidak ada yang takut lagi padanya. Para pembeli pun mulai ikut memberikan dukungan moral kepada para pedagang. Bahkan beberapa dari mereka ikut mengejek para preman dengan kata-kata yang menyakitkan. Akhirnya, Murtaza menyadari bahwa ia telah kalah. Semua orang di pasar kini bersatu melawan kebiadaban preman-preman yang semena-mena. Dia pun berjalan mendekati Abu Nawas dengan muka merah padam, lalu berkata, aku kalah, Abu Nawas. Kau benar. Kau berhasil. Abu Nawas tersenyum bijak dan berkata,
Kadang-kadang, kekuatan terbesar bukanlah kekuatan fisik atau ancaman, tetapi keberanian untuk bersatu dan berbicara dengan jujur. Sekarang, pergilah dan jangan ganggu pasar ini lagi. 5. Penutupan dan pembelajaran. Murtaza dan anak buahnya pun pergi, dan pasar kembali menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua orang. Para pedagang terus berjualan dengan senyum di wajah mereka, dan Abu Nawas berjalan dengan penuh kemenangan, sambil mengingatkan mereka semua bahwa dalam kehidupan ini, terkadang kebijaksanaan dan keberanian untuk bertindak dengan cara yang tidak terduga dapat mengalahkan kekuatan yang tampak besar dan menakutkan. Itulah kisah Abu Nawas yang jenaka, bijaksana, dan penuh petualangan. Dengan kecerdikannya, ia tidak hanya mengalahkan preman pasar yang semena-mena, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya keberanian, persatuan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi segala tantangan hidup.